Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين رحمكم الله، إن يوم الآخرة يوم عظيم، الله وشرك ما يلبث من الأيام وعرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام عصره للستين من شوال كأنما صلى سنة كلها، فإذا حطت اليوم من دور فاستمعوا خبر يومئذ الفتن رحمكم الله، فاستمعوا خبر يومئذ الفتن رحمكم الله، فاستمعوا خبر يومئذ الفتن رحمكم الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana binikmati yaumi idil fitri rahimakumullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa huwal latiful khabir, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu fi zamanil akhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira, amma ba'du. Faya ayyuha ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin jamaah sidang sembahyang Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, seiring dengan terbenamnya matahari akhir Ramadan di sebelah barat, malam 1 Syawal pun datang menyelimuti bumi. Lantunan kalimat takbir dan tahmid berkumandang di segenap penjuru tanah air. Segenap orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka bangkit dan menyuarakan kalimat keramat dan sakti, menyuarakan keimanan kita kepada Allah. Terkadang bercucuran air mata gembira dan haru tidak kita sadari karena manisnya perjuangan selama 1 bulan penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah meninggalkan kita hadir. Dulu kita sering berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah usiaku ke bulan Ramadan ya Allah.
perbaiki amal solehku ya Allah. Pada hari ini bulan yang mulia itu telah berlalu. Hari ini tamu yang agung itu telah meninggalkan kita hadirin. Dulu kita berjanji kepada Allah, ya Allah, sehatkanlah hamba di bulan itu ya Allah, kuatkanlah hamba beramal soleh. Akan tetapi apa yang terjadi? Kita tetap bermalas-malasan, kita tetap bermain-main. Kalaulah sempat kita meninggal setelah lebaran ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti Ramadan inilah Ramadan yang terakhir bagi kita nikmati untuk selama-lamanya. Adakah Ramadan yang Allah janjikan jutaan keberkahan padanya? Kita renggut keberkahan itu. Adakah Ramadan ketika Allah janjikan ampunan Allah? Adakah Ramadan ketika amal dijanjikan dilipat gandakan? Kita rebut keberkahan itu, kita tingkatkan amal soleh itu, dan kita perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah di bulan Ramadan ini kita bersungguh-sungguh memperbanyak amal soleh kepada Allah? Ramadanlah satu-satunya kesempatan kita untuk beramal soleh. Ramadanlah satu-satunya kesempatan kita untuk beramal ibadah kepada Allah yang terbaik. Memang ada hadis yang mengatakan, hadir, kita seperti bayi yang baru dilahirkan di pagi yang mulia ini. Kita seperti bayi yang baru lahir dari perut ibu. Kita tidak membawa noda dan dosa. Akan tetapi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidak semua kita yang berhari raya di pagi hari yang mulia ini, tidak semua kita yang layak berhari raya. Karena orang yang betul-betul berhari raya adalah orang yang betul-betul menikmati kemenangan di pagi yang mulia ini. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Orang yang betul-betul menikmati kemenangan di hari raya adalah orang yang memperbanyak sujud kepada Allah. Mereka ingat kepada Allah dan bersimpuh memohon ampunan kepada Allah. Kita hadirin yang dimuliakan Allah, tegakah kita hadirin yang dimuliakan Allah? Sampai hatikah kita? Tidak maukah kita di hadapan Allah? Tidak malukah kita di hadapan Allah di pagi yang mulia ini? Kita memakai pakaian yang baru, memakai harum-haruman, sementara kita tidak kenal dengan puasa kita. Kita tidak kenal dengan sholat tarawih. Kita tidak kenal dengan bacaan Al-Quran. Memang bisa kita menutup aib di depan manusia. Kita bisa berselubung di hadapan manusia pada hari ini. Akan tetapi kita tidak akan bisa luput dari pandangan Allah. Kita tidak akan bisa lari daripada pengawasan Allah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apakah kita akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan? Apakah kita akan bertemu lagi di tahun yang akan datang? Insya Allah Ramadan itu akan kembali, hadirin.
Insya Allah Ramadan akan kembali di tahun yang akan datang. Yang menjadi pertanyaan itu adalah, apakah kita masih hidup di bulan Ramadan? Apakah kita dapat memastikan hidup kita di tahun yang akan datang? Karena kematian itu pasti, kapanpun dan dimanapun dia akan datang menemui kita. Makanya kalaulah hari ini Allah takdirkan kita menikmati Ramadan yang kemarin untuk yang terakhir kalinya, maka penyesalanlah itu pasti akan kita rasakan, hadirin yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi yang mulia ini, sejenak mari kita layangkan pandangan kita kepada orang yang sangat kita cintai semasa hidup di dunia. Mungkin barangkali hari ini wajahnya tak nampak oleh kita. Mungkin barangkali hari ini senyumnya hanya terbayang di pelipis mata kita. Hari ini mungkin mereka tidak lagi bersama kita. Dulu pulang ke rumah balik dari sholat Idul Fitri ini, kita dapat mencium tangannya. Dulu balik dari sholat Idul Fitri ini, terbayang di peluk tubuhnya. Kita peluk tubuhnya yang rapuh, kita peluk tubuhnya yang sudah tua. Namun pada pagi hari ini, orang yang paling berjasa di dalam hidup itu sudah pergi ke keharibaan Allah. Dia telah pindah ke alam barzakh. Pada hari ini kita tidak lagi dapat melihat sosok ibunda dan ayahanda kita. Ada salah satu atau keduanya orang tua kita telah meninggal dunia. Kita teringat dengan mereka pada hari ini. Mereka kembali akan melihat pemandangan. Mereka kembali akan dilihatkan surga. Mereka kembali akan dilihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin selama Ramadan mereka istirahat, tapi pada hari ini mereka akan melihat, mereka akan hadir kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegakah kita pada hari ini? Tegakah kita tidak mengirim sepucuk doa kepada mereka? Sampai hatikah kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mereka banyak meninggalkan harta untuk kita. Namun harta itu kita tidak kirimkan kepada mereka. Mereka layaknya seperti yang berada di tengah lautan yang bergelombang, yang sangat dahsyat. Mereka tidak bisa meminta pertolongan. Di sini mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Mereka hanya pasrah menunggu kiriman pahala kita. Mereka hanya menunggu sedekah dari kita, hadirin. Kalau tidak sempatlah pada hari ini kita tidak dapat mengirim doa kepada mereka. Pada hari ini kita tidak berkirim sedekah kepada mereka.
Mereka akan kembali ke kuburnya dengan perasaan sedih. Mereka akan kembali ke tempat peristirahatannya dengan perasaan pilu dan kecewa. Asadun nas madahan ba'da mautihi. Penyesalan itu dirasakan ketika sudah menjadi mayat. Man kana lahu auladun, mereka memiliki anak, lam yusalli ala janazatihi, tapi anak-anak mereka tidak mendoakan mereka. Man kana lahu malun, mereka tinggalkan harta semasa hidup, tapi harta itu tidak diinfakkan, tidak disedekahkan oleh anak-anaknya. Wa man kana lahu si'atun, semasa hidup mereka punya banyak waktu yang lapang, tapi semasa hidup mereka tidak sempat beramal ibadah yang sunat-sunatnya. Apa sebab? Karena mereka terlalu sayang kepada kita, anaknya, hadirin. Mereka tidak sempat ke masjid karena mencari nafkah untuk kita. Mereka tidak sempat hadir untuk sholat berjamaah karena harus mencari biaya hidup untuk kita. Mulai dari kita masih kecil, mereka terus berjuang, bersusah payah demi anak-anaknya, hadirin. Sampai kita bekerja berumah tangga, mereka rela berjualan demi kita, anak-anaknya. Kini mereka tidak lagi nampak. Hari ini mereka hanya tinggal kenangan dan senyuman. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak, kita tidak akan hidup selama-lamanya, hadirin. Apalagi yang kita tunggu-tunggu? Apalagi yang akan kita lakukan? Kirimkan doa untuk mereka, kirimkan sedekah untuk mereka. Walaupun seisi dunia ini kita persembahkan untuk mereka, walaupun seisi dunia ini kita balas jasa-jasa mereka, niscaya dunia dan isinya ini yang kita persembahkan itu untuk orang tua kita tidak akan bisa menebus satu tetes air mata yang keluar mendoakan kita. Karena mendoakan kita, dunia dan isinya kita berikan kepada mereka, niscaya tidak akan dapat menebusnya. Satu hentakan nafas ketika melahirkan kita ke alam dunia ini, kita sujud kepada mereka, kita bersimpuh di hadapan mereka. Orang tua kita yang masih hidup jangan disia-siakan. Mereka, hadirin yang dirahmati Allah, mintalah berkah hidup kepada mereka. Surga itu ada pada mereka. Sibuk mencari surga sampai pergi ke Mekah, sibuk mencari surga setiap hari pergi ke masjid. Akan tetapi kita tidak sadar surga itu ada pada orang tua kita. Banyak orang hari ini dia sanggup sholat berjamaah, dia sanggup mengeluarkan infak dan sedekah, dia sanggup membaca Al-Quran 1 juz 1 hari, dia sanggup membuat istrinya menutup aurat bahkan bercadar. Dia sanggup untuk membuat kegiatan-kegiatan keagamaan. Akan tetapi hubungan dengan orang tua tidak baik. Sudah lama tidak bertegur sapa dengan kedua orang tuanya. Dia sudah lama tidak mendatangi ayah dan bundanya. Walaupun amal ibadahnya segudang, walaupun amal ibadahnya setinggi langit,
ketika orang tuanya tidak dia bahagiakan, ketika orang tuanya tidak dia perbaiki hubungan, maka amal ibadahnya tertolak. Amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'dan liman adraka abawaihi, celakalah dia. Amal ibadah puasanya tidak diterima Allah, amal ibadah tarawihnya tidak diterima oleh Allah, bacaan Al-Qur'annya tidak diterima oleh Allah, infak dan sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Ketika dia hidup, dia berjumpa dengan orang tuanya, dia berjumpa dengan ayah dan bundanya, atau salah satu di antara mereka sudah meninggal. Pada hari ini yang tinggal ibunya, atau pada hari ini yang masih hidup adalah bapaknya. Ketika dia tidak berbuat baik, menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena seluruh amal ibadahnya tertolak. Tak ada gunanya amal ibadah kita segunung itu, tapi orang tua yang paling berjasa di dalam hidup tak pandai kita berbuat kasih dan baik kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemenangan pada hari ini tidak pantas dilambangkan dengan pakaian yang indah-indah atau dengan yang harum-harum. Apakah kemenangan ini ditandai dengan makanan lezat, minuman yang segar-segar? Mari kita lihat di sebelah rumah kita, di tengah-tengah masyarakat kita pada hari ini ada anak-anak yatim. Mereka rayakan hari raya ini tidak berpakaian baru, tidak dengan makanan yang enak-enak. Hari ini kita menyaksikan anak-anak kita yang masih punya ayah dan ibu, mereka melompat-lompat riang dan gembira kian kemari. Mereka pamerkan baju baru pemberian ayah dan bundanya. Mereka pamerkan makanan yang enak-enak, sementara ada anak yatim yang ada di sekitar kita. Kemana mereka harus mengadu? Tadi pagi mereka memanggil-manggil kita, namun panggilan itu tidak pernah terjawab. Mereka adalah anak kita bersama. Ketika di pagi hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi berjalan menuju sholat Idul Fitri, beliau berjumpa dengan seorang anak perempuan yang sedang menangis di bawah pohon kayu. Kenapa engkau menangis, wahai anakku? Apakah bapakku sudah tidak ada? Anak itu menjawab, bapakku sudah tidak ada lagi ya Tuhan. Apakah tidak ada baju baru pemberian ibumu? Tidak ada ya Tuhan. Maka ketika melihat anak itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menangis dan memeluknya, dibawanya pulang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada Sayyidatuna Aisyah mandikan dia wahai Aisyah, pakaikan pakaian yang terbaik untuknya, berikan dia uang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sampaikan kepada kita umatnya pada hari ini, anak yatim adalah anak kita bersama. Jangan biarkan mereka terlontar-lontar di lautan air mata. Jangan biarkan mereka menangis di dalam kesedihan. Hadirin, kita adalah orang tuanya. Jangan biarkan mereka bersedih. Tidak ada yang lebih dahsyat cobaan yang akan turun ke dunia ini ketika umat Islam tidak menyantuni anak yatim, tidak memperdulikan anak yatim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Yang mendustakan agama ini adalah fadzalikal yad'ul yatim, mereka yang tidak peduli akan anak yatim. Santunan yang kita berikan kepada anak yatim sejatinya adalah tidak menyelamatkan, sejatinya adalah untuk menyelamatkan kita di hadapan Allah. Bantuan santunan yang kita berikan kepada mereka tidak akan pernah cukup untuk menghibur dan menyenangkan hati mereka, anak yatim.
Kalau bantuan dan santunan itu dibandingkan, mereka pilih mana yang mereka pilih antara santunan yang diberikan berjuta-juta dengan orang tuanya, dengan orang tua mereka yang sudah meninggal itu dihidupkan kembali. Tentu pasti mereka akan memilih orang tua yang sudah meninggal itu dihidupkan kembali. Tak ada nilai bantuan dan santunan yang diberikan kepada mereka. Bantuan dan santunan tidak akan mampu menghapuskan kesedihan yang menimpa mereka hari ini. Hadirin, mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Hidupkan mereka dengan bahagia, berikan mereka dalam pelayanan yang terbaik di dalam hidup mereka. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjanji, ana wa kabirul yatim, aku dan orang yang memelihara anak yatim, kafataini fil jannah, seperti ini di dalam surga. Nabi menunjukkan dua jarinya, jari telunjuk dan tengah. Seperti apa dekatnya jari telunjuk dan tengahnya itu? Seperti itulah dekatnya nanti orang yang memuliakan anak yatim. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersama-sama bertakwa kepada Allah. Marilah kita berubah. Marilah kita rajin sholat berjamaah. Marilah kita rajin sholat sunat, baca Al-Quran, berinfak dan bersedekah. Percuma kita hidup sehat, tapi kesehatan kita tak pernah kita gunakan sholat berjamaah. Sebelum masa itu tiba, sebelum janji kematian itu datang, sebelum kita menghembuskan nafas yang tertakdir, maka marilah kita bertobat kepada Allah, berubahlah demi kebaikan. Karena pilihan hidup itu hanya ada dua. Kalau nanti kita tidak masuk surga, maka pasti kita akan masuk ke dalam api neraka. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dipanjangkan umur dan dipermudahkan di dalam segala urusan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiyina Muhammad ibn Abdillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. صلى وسلم عليه وتفضل ذلك بجلالك وكمال على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعبده والصحابة والتابعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahda sadaqa wahda wa nasara abada wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wallahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ahyada bil afrahi was surur
wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fa huwa ahaqqu mahmudin wa ajallu mashkur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah syahadatai yashrahu Allah lana biha sudur. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi aqama manal islami ba'da duhur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini ila yaumil masir. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiyal mudhniba bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim. Fa'aksiru minas salati 'alan nabiyil karim. Wa qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wal basair wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhalal mu'minin wal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma qina syarra zalimin wansur alaina wansur hasidin wa syarra man yu'din birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar.